Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mulai belajar mengenal ya fitur-fitur yang ada di dashboard WordPress kita. Oke. Nah, di sini ini adalah tampilan situs yang telah kita install sebelumnya ya. Nah, ini tampilan situsnya, maka kita akan login ya ke dashboard situs WordPress kita. Oke. Nah, di sini teman-teman seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya ya, ingat ya URL untuk loginnya ya. Nah, di sini biasanya wp admin ya. Oke, wp admin kita enter. Nah, di sini teman-teman masukkan username dan password yang telah kita create sebelumnya ya. Oke, nah di sini saya masukkan username-nya, kemudian password-nya. Sebentar. Nah, oke, kemudian kita login. Save saja ya. Oh, sebentar, ada yang salah. Oke, coba kita update. Oke, di sini berhasil ya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di dashboard situs WordPress ya. Oke, kita akan mengenal satu persatu ya. Nah, di sini ini dashboard ya, tampilan utama dashboard WordPress kita ya. Kemudian di sini post ya. Post, ada all post, add new post, kategori dan tag. Nah, post ini adalah nanti kita akan membuat postingan ya, postingan produk ya. Nah, nanti kita akan membuatnya di sini ya. Untuk setiap ada update produk atau teman-teman ingin menambahkan produk-produk yang rilis terbaru, nah teman-teman bisa menambahkan di sini. Nah, jika di sini all post ini adalah daftar postingan yang telah kita bikin ya. Nah, karena memang masih kosong jadi belum ada isinya ya. Jadi nanti ini hello world ini teman-teman hapus saja. Kita hapus saja ya. Nah, nanti kita akan membuat postingan produk nanti. Oke. Adapun add new ini disinilah nanti kita akan membuat postingan produk kita ya. Nah, di sini kemudian kategori adalah pengkategorian atau pengelompokan nanti produk-produk yang akan kita jual. Nah, misalkan teman-teman ya menjual produk yang produk gado-gado misalkan ya, artinya terdiri dari beberapa kategori produk ya, misalkan ada menjual tas, ada menjual jilbab, ada menjual misalkan alat-alat tulis, maka itu perlu teman-teman kategorikan atau kelompokkan berdasarkan kategori masing-masing. Oke. Adapun nanti tag di sini ya, tag ini adalah penggunaan kata kunci nanti yang berhubungan dengan keyword yang akan kita bidik. Oke. Nah, kemudian di bagian ini media ini adalah tempat kita menyimpan baik itu gambar ataupun video ya, nanti yang akan kita upload ke postingan kita. Namun saya jarang menggunakan ini ya. Biasanya saya langsung mengupload baik itu gambar ataupun video langsung dari PC atau laptop. Oke. Kemudian page ya. Nah, ini page ini atau halaman itu biasanya digunakan untuk membuat halaman about us misalkan, atau halaman tentang cara penjualan, cara pemesanan, kemudian cara pembayaran, kemudian jika situs AdSense itu biasanya untuk disclaimer ya, untuk privasi polisi dan sebagainya. Artinya page ini untuk halaman-halaman tertentu saja ya. Nah, adapun untuk postingan atau untuk artikel-artikel terbaru kita menggunakan post di sini. Oke. Nah, adapun komen ini, jika ada komentar yang masuk ke situs teman-teman, maka biasanya akan dapat notifikasi di bagian ini. Oke. Nah, teman-teman juga bisa mereply komen dari pengunjung situs kita di bagian ini. Oke. Nah, appearance ya, di sini ada beberapa menu ya. Nah, di sini theme ya, tempat fitur teman-teman bisa mengganti theme. Nah, theme itu tampilan ya. Misalkan saat ini tampilan situs kita seperti ini ya. Nah, oke, nah seperti ini. Nah, untuk mengganti tampilan ini maka nanti di sini di theme ini ya. Adapun customize ini nanti teman-teman akan mengcustomize situs teman-teman sesuai dengan settingan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini kita akan bahas poin-poinnya saja dulu ya. Jadi secara general saja, nanti kita akan bahas masing-masing ini secara lebih terperinci di video masing-masing. Oke. Adapun widget ini adalah
tampilan yang di sebelah ini ya, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, misalkan kita buka sebuah situs, misalkan detik.com misalkan ya. Nah, di sini contohnya, nah ini widget namanya ya. Nah, di sebelah kanan ini ya, widget. Nah, untuk pengaturan bagian widget ini nanti di fitur di sini, widget. Oke. Nah, ini menu ya. Menu nanti akan tampil di bagian ini ya. Nah, ini menu ya. Nanti kita akan belajar menyeting menu seperti ini. Kemudian background ya, ini tidak perlu, tidak penting ya. Kemudian ini juga tidak penting. Ini bagian kita mengedit situs ini dengan coding ya, HTML atau CMS. Oke, nah di sini untuk pemula tidak saya sarankan. Oke, nah ini jarang kita pakai. Oke, nah adapun plugin ini ya, plugin nanti kita akan menambahkan plugin-plugin ya, atau tools yang akan membantu kita memudahkan optimasi situs kita. Oke, kemudian user ini misalkan teman-teman memiliki 2 atau 3 ya, intinya lebih dari 1 admin untuk situs ini, maka bisa teman-teman bikinkan hak aksesnya di bagian ini. Oke, nah jika teman-teman single user, artinya hanya teman-teman lah user dari situs ini, maka ini tidak perlu kita otak-atik. Oke, nah adapun tools ini, nah nanti ini bisa kita gunakan untuk ekspor dan impor. Misalkan situs ini sudah memiliki banyak postingan ya, kemudian teman-teman ingin membackup ya situs ini, maka bisa menggunakan fitur ekspor. Nah, untuk mengembalikan backup yang kita simpan, maka bisa menggunakan fitur impor di sini. Oke. Nah, kemudian di bagian setting, nah ini nanti kita juga akan belajar nanti bagaimana cara menyeting situs kita ini ya agar optimal. Oke. Nah, di sini ada settingan general, ada writing, reading, discussion, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar menyeting agar situs kita optimal. Oke. Saya rasa sampai di sini saja ya tentang pengenalan dashboard situs WordPress. Sampai jumpa di video berikutnya.